Sambutan dari murid Sahibul Haul Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Mbah Abdullah. Kepada beliau Mbah Abdullah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam acara Haul Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar yang ke-21. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang lumpir kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya setia ila yaumil qiyamah. Yang kita hormati dan kita cintai Habib Naufal bin Idrus Al-Mutahhar, Habib Iya bin Idrus Al-Mutahhar, Syekh Soleh Basalamah, dan para Habib yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Kepada para kiai, ulama, kepada jamaah Haul Habib Idrus Al-Mutahhar, perkenalkan saya Abdullah. Ini giliran saya sebagai perwakilan dari murid Habib Idrus Al-Mutahhar untuk menyampaikan kesan-kesan selama saya ngaji dengan Habib Idrus Al-Mutahhar. Ada beberapa poin kesan yang saya sampaikan. Yang pertama kali bertemu dengan Habib Idrus Al-Mutahhar akhir tahun 1988, saat saya berangkat ke kampus naik bus kota, bertemulah saya dengan seorang teman kuliah. Dia menceritakan bahwa dia mempunyai seorang guru ngaji yang berumur sekitar umur 40 tahunan, bertempat tinggal di Petek, Kampung Geni, Semarang, yang bernama Habib Idrus Al-Mutahhar. Teman saya bercerita bahwa gurunya itu enak diajak bicara, baik dengan kalangan anak muda maupun dengan orang tua. Beliau bisa menyesuaikan diri. Sebenarnya saat itu saya sedang mencari guru ngaji, mulai dari dosen, mubalik, hingga pimpinan pondok pesantren sudah saya temui, tapi tidak ada yang sreg dalam hati. Singkat cerita, setelah selesai kuliah, saya dan teman saya itu bertemu dengan Habib Idrus Al-Mutahhar. Penampilan beliau saat itu biasa, beliau menggunakan sarung, kaos oblong putih dan kopiah putih, dan dengan rahmahnya beliau menerima kami. Pertama kali bertemu beliau menanyakan nama saya, kemudian saya sebutkan nama saya, kemudian dilanjutkan bin, saya sebutkan ayah saya, bin kakek saya sebutkan, kemudian yang bin lagi saya tidak bisa menjawab. Kemudian Habib Idrus coba cari dan tanya sama orang tua kamu, minimal 5 silsilah ke atas. Ya Pak Habib, jawab saya. Sebutan Habib pada waktu itu belum sepopuler seperti saat ini. Setahu saya sebutan Habib pada waktu itu adalah sebutan nama. Beliau kemudian melihat dan membuka diri saya dan kakek-kakek saya pada waktu itu. Karena ketika saya masuk rumah beliau berkata bahwa ketika kamu masuk sini, kakek-kakek kamu yang sudah meninggal ikut datang dan juga masuk ke rumah. Pertemuan itu sangat berkesan dan tersirat dalam hati saya. Inilah guru yang selama ini saya cari-cari. Saat kami pulang, beliau berpesan untuk sering datang ke rumah. Sejak saat itu, setelah selesai kuliah, saya sering silaturahmi ke rumah beliau, yang pada akhirnya saya minta tolong pada beliau untuk mengajar juga di masjid dekat tempat tinggal saya, yaitu di Jalan Diponegoro Semarang atau Siranda pada waktu itu.
tepatnya di Masjid Miftahul Huda Semarang, hingga beliau minta pindah tempat ngajinya di salah satu murid beliau yang dekat masjid tersebut. Kemudian kesan yang kedua, bertemu dengan Habib Ali bin Syihab di Kudus. Suatu ketika Habib Idrus Al-Mutahhar mengajak saya dan salah seorang murid beliau untuk ziarah ke Sunan Kudus. Di perjalanan bertemulah kami dengan Habib Ali bin Syihab yang sedang naik becak pada waktu itu. Habib Idrus Al-Mutahhar menghampiri Habib Ali bin Syihab dan kemudian mencium tangan beliau. Saya pun mengikuti Habib Idrus Al-Mutahhar mencium tangan beliau. Setelah saya mencium tangan Habib Ali bin Syihab, Habib Ali bertanya pada saya, "Kowe sopo?" Belum sempat saya menjawab, Habib Idrus menjawab, "Teman saya, Bib." Saya terkejut mendengar jawaban Habib Idrus. Dalam hati saya bertanya, kok teman, padahal saya kan muridnya Habib Idrus. Penasaran itu nanti saya tanyakan setelah saya selesai ziarah. Setelah terjadi pembicaraan antara Habib Idrus dengan Habib Ali, selang beberapa saat Habib Ali mempersilahkan untuk ziarah ke makam Sunan Kudus. Di makam Sunan Kudus, Habib Idrus memerintahkan kami untuk membaca bacaan yang telah ditentukan beliau. Ketika saya membaca bacaan tersebut, ada salah satu bacaan yang saya benar-benar lupa dan saya berusaha mengingatnya. Hingga beliau Habib Idrus menoleh ke kami dan bertanya, "Kamu lupa ya?" "Sudah, maklum saya saja." "Ya Bib, saya heran kok Habib Idrus tahu saya lupa bacaan padahal membacanya dalam hati dan itu jaraknya Habib Idrus depan dan saya 2 meteran di belakang." Rasa penasaran itu kembali muncul, kemudian bertanya dalam hati saya, nanti saya akan tanya lagi setelah selesai ziarah. Setelah saya ziarah, saya bertanya kepada Habib Idrus soal rasa penasaran saya atas kejadian tadi. "Bib, tadi waktu Habib Ali bertanya, 'Kowe sopo?' kok Habib Idrus menjawab, 'Teman saya.' Jawab beliau, 'Ya Dullah, saya khawatir kalau kamu jawab murid saya, maka Habib Ali akan memperlakukan kamu seperti halnya muridnya. Karena kamu adalah murid saya dan saya adalah murid Bapak Ali. Saya khawatir kamu belum siap karena beliau orangnya keras.' Pernah ada orang yang datang silaturahmi ke rumah beliau, tapi kurang adab tanpa izin Habib Ali. Orang tersebut membuka-buka kitab-kitab Habib Ali. Hal itu dilihat Habib Ali dan beliau marah dan mengucap, 'Matamu kero.' Ketika orang itu pulang, banyak orang yang mengatakan bahwa matanya kero. Namun ketika orang itu berkaca, yang dilihat matanya biasa saja. Lalu saya bertanya lagi tentang rasa penasaran saya yang lain. Kalau pas ziarah di makam Sunan Kudus, kok Habib tahu kalau saya lupa bacaannya, Bib? Beliau tersenyum dan menjawab, "Ya, saya diberitahu sama beliau Kanjeng Sunan Kudus kalau muridnya ada yang lupa bacaannya. Makanya saya tadi menyuruh untuk makmum sama saya." Itu kesan yang kedua. Yang ketiga, dikasih uang 500 rupiah oleh Habib Idrus untuk dikasihkan yang menurut saya bukan pengemis biasa. Ketika silaturahmi di rumah beliau, Habib Idrus memberikan saya uang sebesar 500 rupiah yang nilai yang cukup besar pada waktu itu. Dan beliau berkata, "Dullah, ini uang kau kasihkan kepada orang yang menurut kamu bukan pengemis biasa." Ya Bib, saat itu dalam hati timbul pertanyaan, apa maksudnya Habib Idrus memerintahkan hal seperti itu? Apa Habib sedang mengajarkan bab kerentak hati? Karena beliau sering memberikan pengajaran bab masalah kerentak hati pada waktu itu. Pernah suatu ketika kerentak hati beliau memerintahkan untuk mengitari rumah. Maka beliau lakukan hal tersebut saat itu juga untuk mengitari rumah, karena biasanya kerentak hati yang pertama itu biasanya benar. Dan pada waktu itu saya bertemunya sama pengemis yang bukan pengemis biasa, itu adalah di parkiran Kanjeng Sunan Muria. Uang yang 500 rupiah tadi saya berikan kepada pengemis tersebut. Setelah selesai ziarah, saya melaporkan kepada Habib Idrus yang pada saat itu memimpin rombongan ziarah kami.
Habib, saya sudah menemukan orang yang Habib maksud dan uang 500 rupiah sudah saya berikan kepada orang tersebut. Kemudian Habib Idrus bertanya, ciri-cirinya bagaimana? Orangnya agak sepuh, maaf matanya cacat sebelah kiri dan kakinya pincang memakai tongkat. Jawab saya. Beliau menjawab, ya, sambil mengangguk-angguk dan tersenyum. Kemudian kesan ketika ngaji, tiba-tiba Habib Idrus terdiam sejenak. Waktu itu seperti biasa di dalam pengajian Habib Idrus hari Rabu malam Kamis di rumah beliau di Pucang Gading. Beliau membahas kitab Majmu'atus Syarifah Kafiyatul Awam karangan Kyai Soleh Darat. Tak ada yang aneh pada saat itu, semua berjalan seperti biasa. Tiba-tiba beliau terdiam cukup lama, tidak sejenak ya, cukup lama. Murid-murid beliau merasa bingung karena tidak biasanya Habib Idrus seperti itu. Selesai dari terdiamnya, beliau melanjutkan kembali ngajinya dan berkata, maaf, ngaji bab masalah tadi ada yang salah. Tadi Kyai Soleh Darat barusan mengkoreksi saya kalau ada yang salah. Padahal pada waktu itu Kyai Soleh Darat sudah pindah alam cukup lama. Saat itu saya berpikir, ini jawaban dari pertanyaan yang sudah lama saya pikirkan. Bagaimana seorang guru jika dalam mengajarnya ada yang keliru, siapa yang akan mengkoreksi? Pertanyaan ini akhirnya terjawab sudah. Itulah bukti bahwa sanad keilmuan beliau Habib Idrus Al-Mutahhar bersambung terus sebagaikan rantai yang tidak terputus dari guru satu ke guru yang lain hingga sampai ke baginda Rasulullah SAW. Kesan yang kelima, disuruh Habib Idrus cari kontrakan baru padahal barusan dapat kontrakan. Waktu itu saya sudah mendapatkan kontrakan di Pucang Gading dan sudah saya tempati kurang lebih 3 bulanan. Suatu saat ketika majlisan dengan Habib Idrus, beliau menyuruh saya untuk mencari kontrakan baru. Saya bingung dan menjawab, maaf Habib, saya kan barusan dapat kontrakan, itu pun belum lunas pembayarannya. Beliau mengulang lagi, cari kontrakan baru dulu. Insya Allah Habib, jawab saya. Kurang lebih 2 tahun saya menempati kontrakan itu hingga saya harus cari kontrakan baru karena kontrakan sudah selesai masa kontraknya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kontrakan lebih besar dan dekat dengan rumah Habib Idrus. Ketika majlisan dengan Habib Idrus, beliau berkata pada saya, seandainya dulu kamu jawab ya Habib waktu saya suruh mencari kontrakan baru, maka rumah yang kau kontrak sekarang sudah menjadi milik kamu. Saya terdiam antara terkejut dan bingung dengan pernyataan beliau. Dan saya tanya, kenapa Habib Idrus tidak memberitahu langsung kalau rumah itu bisa jadi milik saya? Tanya saya. Yang enggak boleh dulu, ada sir-sirnya. Seandainya saya beritahu, itu berarti saya mendahului kehendak Allah. Jawab Habib Idrus. Oh begitu ya Habib. Bagaimana jadinya Habib dengan orang yang tidak punya guru, sedang yang punya guru saja kadang tidak mengerti. Itulah pentingnya punya guru, jawab Habib Idrus. Dengan punya guru, maka kehidupan kita bisa terarah. Jika kita melakukan kesalahan, maka guru akan menegur kita. Itulah pentingnya punya guru. Sekali kita salah milih guru, maka kita akan tersesat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Pesan yang terakhir yaitu beliau membahas teknologi 10 tahun ke depan. Setahun sebelum beliau pindah alam, sekitar tahun 2000, beliau Habib Idrus mendirikan toko kacamata. Toko kacamata Purnama namanya. Lokasinya pada waktu itu masih di Jalan Majapahit yang dikelola oleh karyawan dan sekaligus murid-murid beliau sendiri. Setiap hari beliau selalu datang ke toko kacamata untuk melihat kinerja murid-muridnya di toko tersebut. Hingga suatu ketika saat beliau di toko kacamata, tiba-tiba beliau mengumpulkan murid-muridnya di ruang tengah. Beliau membahas perkembangan teknologi dan informasi yang tidak terbendung. Saat itu kondisinya televisi swasta sedang berkembang dengan maraknya, bahkan ditambah lagi dengan adanya parabola yang dapat mengakses stasiun televisi mana saja. Alhamdulillah, walaupun parabola bisa melihat semua stasiun televisi di seluruh dunia, tapi pemerintah masih bisa memfilter hingga masih bisa dikontrol tayangannya. Yang jadi permasalahannya adalah
keberadaan HP di masa mendatang. Saat itu HP hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS saja menggunakan pulsa. Tapi beliau dapat melihat 10 tahun ke depan dan memberikan gambaran kepada murid-muridnya bahwa nantinya hanya dengan genggaman tangan bisa melihat segala informasi di dunia dan dengan mudah melihat kemaksiatan, dan itu sulit terbendung. Mendekati akhir zaman, kemaksiatan semakin merajalela. Orang sudah tidak malu lagi melakukan kemaksiatan. Beliau menceritakan hal tersebut sambil menangis dan khawatir dengan keadaan generasi mendatang. Dan terbukti 10 tahun ke depan hingga saat ini, kita dengan mudahnya melihat semua informasi seluruh dunia hanya dengan HP. Dan akhirnya beliau menutup permasalahan tersebut dengan doa, dengan harapan semoga kita diselamatkan Allah Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Bagi saya, Habib Idrus bin Ahmad bin Idrus Al-Mutahhar adalah guru sejati. Beliau sangat memperhatikan kehidupan murid-muridnya. Beliau tidak sekedar guru, tetapi sebagai orang tua, saat kita membutuhkan kasih sayang, beliau ada untuk kita. Marahnya beliau adalah suatu bentuk rasa kasih sayang kepada kita. Itulah yang pernah saya dengar langsung dari beliau. Demikian tadi sekilas kesan-kesan dari saya selama dengan Nabi Idrus Al-Mutahhar. Sebenarnya masih banyak kesan-kesan lain yang tidak bisa sebutkan di sini. Semoga kita semuanya dapat dipertemukan dengan guru kita Al-Habib Idrus bin Ahmad bin Idrus Al-Mutahhar bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.